Gas. Gaspol. Kalau dari aku sih, Pas itu gue nggak sadar nih kalau gue tuh kalah sebenarnya pas itu karena fokus ke lawan. kalau dibilang jago ya nggak perlu ditanya lah. Ih, Oke. Halo Sobat Pop, selamat datang di podcast keren dan seru dari Fakultas Psikologi Undip. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, terus juga bakalan daging banget. Karena kita kedatangan atlet keren dari Fakultas Psikologi Undip. Dan uniknya mereka berdua ini adalah kakak beradik. Nah, mungkin sebelum itu aku perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Fiorenza Farah Araria, biasa dipanggil Vio, yang akan nemenin kalian ngobrol seru hari ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang dunia olahraga, tantangan saat bertanding, atau persiapan mereka saat menghadapi pertandingan. Jadi hari ini kita kedatangan dua atlet keren dari Fakultas Psikologi, yang uniknya mereka ini kakak beradik, dan juga sama-sama merupakan atlet cabang olahraga taekwondo. Nah, jadi aku pengen tahu nih cerita-cerita dan pengalaman dari mereka, terus gimana sih psikologi bisa mendorong performa mereka agar tampil maksimal saat di arena pertandingan. Nah, coba kita sambut dulu ya Arman dan Adrian. Halo. Nah, coba apa kabarnya kalian Arman dan Adrian? alhamdulillah baik ya, di puasa gini harus tetap semangat. Gas. Gaspol. Kesibukan kalian apa nih sekarang? Kuliah aja. Ada ini nggak, ada pertandingan nanti yang akan dihadapi gitu? Setelah lebaran sih rencananya dari UKM Undip sih akan ini ya, turun manul juga. Kalian berdua berarti ya? Betul. Insya Allah. Kalau abis lebaran berarti udah mulai latihan belum sih? Iya, karena kita ngejar abis lebaran banget, jadi dari sekarang sih udah agak dicicil latihannya gitu. Oke, coba aku awalnya mau nanya singkatnya, kalau misalnya pertandingan taekwondo tuh gimana sih di lapangan gitu? Jadi taekwondo itu dibagi jadi 3 bagiannya. Pertama ada kirugi, itu yang fighting ya. Kedua itu ada pomse, itu yang seni gerakan. Terus ketiga ini ada baru-baru ini sih namanya freestyle. Jadi dia kayak ya freestyle aja gitu, dia bebas gitu. Terus ada yang berat badan tuh maksudnya berarti kita lawan harus sama yang berat badannya sama gitu ya? Betul. Betul, Jadi betul. di taekwondo itu dibagi jadi 4 bagian. Prakadet, kadet, junior, dan senior. Itu sesuai umurnya. Jadi nanti udah dibagi umur juga dibagi dengan berat badan gitu. Jadi biar seimbang. Oh, oke, menarik ya nih. Kalian kan dua-duanya atlet taekwondo nih ya. Di rumah kalian pernah nggak sih berantem gara-gara perlombaan gitu atau rebutan apa gitu? Kayak jago-jagoan siapa? Kalau berantem sih nggak pernah ya kita ya. Nggak pernah. Kalau dibilang jago ya nggak perlu ditanya lah. Ih, Oke. Nah, kalau awal mula kalian mengenal dunia taekwondo ini dari mana sih, cerita awal mulanya gitu dan tahun berapa gitu? Oke, dimulai dari gue aja ya. boleh. Kalau gue itu awalnya dari SD, SD kelas 3 itu 2013 atau 2014 itu? 12. 12, malah 2012. Jadi gue kelas 3 SD, dia kelas 2. Kelas 1. Kelas 1. Iya, awalnya dari SD itu sih. Jadi dari SD itu waktu itu join eskul aja ya, iseng-iseng. Ya, Terus awalnya school. iseng-iseng ikut pertandingan gitu. Kok lama-lama ketagihan ya. Gitu sih. Nah, berarti kalian mengenalnya awalnya dari ekskul ya, terus habis itu mau berkembang lebih lanjut gitu ya di taekwondo. Berarti disupport juga ya sama keluarga. Alhamdulillah sih full support. Full support. Alhamdulillah full support. Nah, berarti tuh setelah ikut ekskul taekwondo tersebut, SMP, SMA, dan kuliah sekarang, kalian ada nggak ikutin klub atau UKM gitu yang menaungi taekwondo? Ada sih, pasti ikut klub, karena kalau nggak ikut klub juga nggak bisa terfasilitasi kan gitu. Dan juga kita wajib punya klub gitu. Klub itu bahasa di taekwondo itu dojang ya. Dojang. Dojang, kita ada perguruannya sendiri kayak gitu. Dan fun fact-nya dari
masuk SMP negeri, SMA negeri sampai PTN tuh pakai taekwondo semua, jalur Jadi taekwondo. kita semua japres. Oh Jalur wow, prestasi. keren banget. Tepuk tangan dulu dong guys. Oh my god. Berarti kalian jalur prestasi ya Iya. untuk cabang olahraga taekwondo. Nah, boleh dikenalin nggak UKM dan klub yang kalian ikuti saat ini? Boleh. Boleh. Kalau dari klub atau dojang kita itu namanya Kreasi Prima. Itu base-nya di Jakarta. Ya. Terus kalau buat UKM-nya? UKM-nya UKM Taekwondo Undip guys, di Student Center. Kalau mau join silakan datang. Datang ya guys dan join UKM dan klub tersebut gitu ya. Karena Latihannya Selasa, Jumat. Oke, itu ya. Karena dari UKM dan klub tersebut gitu ya yang bawa mereka untuk banyak bertanding dan memenangkan pertandingan. Nah, next questionnya aku mau nanya deh, apa sih yang memotivasi kalian buat tetap terus latihan dan tanding gitu ya? Karena kan ada fasenya kita demot, kita bosen gitu. Coba dari Ernian gimana? Jadi kalau nggak latihan tuh malah pegel-pegel gitu Kak. Oh, Karena gitu. latihan jadi pegel-pegel gitu. Jadi udah jadi suatu kebutuhan juga sih. Tapi yang kadang bosan juga sih karena kadang waktunya nggak ada gitu. Berarti emang udah jadi hobi juga ya. Ya udah jadi hobi. Kalau dari Arman gimana? Yang memotivasi ya? Iya. Lebih ke kita melihat taekwondo ini sebagai sebuah apa ya, hal yang fun gitu. Jadi kita nggak terbebani dalam menjalanin latihan ataupun tanding. Jadi nggak perlu motivasi pun sebenarnya kita juga enjoy gitu. Jadi kayak gitu. Keren banget ya guys, berarti tuh mereka udah menjadikan olahraga sebagai benar-benar kebutuhan sehari-hari mereka selama bertahun-tahun ya. Nah, kalian kan nih sama-sama kuliah di Fakultas Psikologi Undip ya, cuman beda angkatan doang. Terus yang kita tahu juga, pasti banyak banget tugas nih, berarti Adrian semester 2, Arman semester 4. Nah, gimana sih cara kalian bagi waktu antara latihan yang padat banget sama tugas-tugas akademik ini nih? Kalau dari gue sih lebih ke bagi waktu ya. Bagi waktu mungkin kalau kita untuk kondisi yang sekarang ini, karena kita sudah punya pengalaman yang alhamdulillah cukup dan juga basic latihan yang cukup, jadi kita nggak perlu latihan yang intens atau latihan yang berat. Jadi kita hanya maintenance saja dan juga ya kita kontrol diri kita aja. Jadi nggak perlu latihan yang banyak dan itu bisa buat kita punya waktu yang lebih fleksibel kayak gitu. Kalau dari Ardian gimana? Ya kalau untuk tidak ada pertandingan sih itu nggak susah bagi waktunya karena hanya 2 kali seminggu atau weekendnya nanti fisik aja. Nah, yang berat itu ketika ada pertandingan dan mungkin ada kegiatan akademik juga itu yang agak susah sih gitu ya. Tapi so far masih terkontrol ya, So far masih sih aman. alhamdulillah ya berarti. Nah, terus aku pengen tahu kalau kalian mau tanding, itu kalian pernah nggak sih kayak nervous atau ngalamin mental block gitu pas mau tanding? Karena kan itu rame ditonton juga ya. Terus belum lagi nanti lawannya dari mana, terus kita jadi grogi gitu. Coba kalau dari Ardian gimana? Pernah waktu itu pernah jatuh banget parah sampai langsung kalah. Jadi waktu itu pernah yang ke Jurnas. Jadi waktu itu tanding ke Jurnas itu jadi latihannya itu di training center difasilitasi sama KONI Jakarta. Waktu itu latihan itu pagi sore ya. Jadi waktu itu izin nggak ke sekolah. Ternyata tuh sekolah nggak support gitu loh. Jadi nggak bolehin latihan paginya gitu. Sedangkan dari taekwondonya itu nuntut harus datang latihan semua dan di situ akhirnya mentalnya down dan pas hari pertandingan itu langsung kalah nggak bisa apa-apa udah. Oke, berarti itu juga karena nggak disupport dari sekolah juga ya. Berarti kamu bisa dorong kamu untuk jadi pas pertandingan tuh jadi banyak pikiran yang dipikirin mungkin. Yang buat kamu jadi nggak bisa ngeluarin semua kemampuan kamu di pertandingan tersebut gitu. Betul, itu bikin pressure banget.
Oke. Tapi keren banget tadi apa? Jurnas. Ke Jurnas gitu. Ke Jurnas itu apa tuh? Nasional, tingkat Itu nasional ya? nasional, ya. Oh my god, keren banget. Itu berarti kamu lawannya dari beberapa kota gitu ya? Ya, jadi waktu itu mewakili Provinsi DKI Jakarta terus Oh wow. dari Hmm. provinsi lain. Oke, kalau dari Arman gimana? Mental block mungkin biasanya tuh pas lagi tanding ya, pas lagi mau tanding. Hmm. Kalau dari aku biasanya lebih ke, jadi kita ini ketemu dengan lawan waktu mau tanding gitu biasanya. Di situ kita bisa memperlihatkan bahwa diri kita ya santai, rileks, kita pegang kendali atas kondisi itu. Ketika itu terjadi, lawan itu malah yang mentalnya down, dan kita bisa lihat itu akhirnya karena kita lihat dia mentalnya down, akhirnya kita bisa On fire. on fire. Oke. Betul. Jadi kayak gitu sih biasanya. Tapi itu sering terjadi nggak? Atau kayak karena kalian saking seringnya ikut pertandingan kayak udah nggak ngerasain lagi lah kayak gitu-gitu? Mungkin kalau dari awal-awal ya, dari kadet, prakadet gitu, junior kita mungkin panik attack lah. Tapi setelah senior, setelah SMA dan setelah kuliah, apalagi di psikologi ya, kita jadi lebih tenang, lebih terkontrol kayak gitu. Oke. Nah, aku nih sebenarnya kepo banget, kan banyak banget aku dengar dari orang-orang kalau misalnya lagi tanding, apalagi taekwondo gitu ya, ngebayangin muka rival kita tuh beneran orang yang kita benci, kita sebel gitu. Kalau kalian tuh kepake nggak sih itu? Atau ada teknik lain saat tanding biar tetap on fire? Tekniknya sih jangan kebawa emosi aja sih. Terus kalau ngebayangin muka yang dibenci itu belum pernah sih kebetulan. Oke, belum pernah berarti kalau dari Adrian. Kalau dari Arman? Kalau dari gua, kalau itu sih mungkin enggak. Karena pada saat fight ini kita nggak bisa ngandelin emosi atau ngandelin dendam gitu, enggak. Kita punya teknik, kita punya kontrol emosi, kita punya fisik. Jadi enggak. Ya mungkin itu untuk motivasi beberapa orang mungkin bisa ya, tapi kalau untuk kita lebih bermain dengan teknik lah gitu bahasanya. Oke, berarti kalian nih emang pure pertandingan nyesuaiin sama teknik-teknik yang ada gitu ya. Nggak boleh kebawa dendam, nggak boleh kebawa emosi juga. Nah, kalian kan pasti udah banyak banget nih ya pertandingan yang diikutin. Aku pengen denger kayak fun fact atau cerita-cerita lucu yang paling berkesan gitu dari pertandingan manapun deh yang pernah kalian ikuti. Coba dari Arden mungkin ada. Dulu pernah tanding nih. Itu masuk ke penyisihan semifinal. Terus waktu itu jadi udah tanding ya. Ini ronde 3, masukin ronde 3. Dan waktu itu posisinya gue tuh kalah poinnya, kalah selisih 1 poin. Pas itu gue nggak sadar nih kalau gue tuh kalah sebenarnya pas itu, karena fokus ke lawan, nggak lihat papan. Terlalu fokus. Keren sih tapi. Terus akhirnya coach gue menyadari itu. Akhirnya dia ngangkat namanya kayak kalau di sepak bola tuh video replay. Jadi pertandingannya dijeda dulu. Nah di situ kayaknya coach gue sebenarnya sadar biar gue istirahat dulu. Dan waktu itu tuh sisa 5 detik pertandingan dan gue kalah kalah 1 poin waktu itu. Dan di situ akhirnya gue sadar kayak ini kalau 5 detik nggak gue pakai dengan baik, gue kalah ini. Dan akhirnya setelah 5 detik dimulai lagi pertandingan itu, akhirnya gue ngejar poin itu dan berhasil ngebalap 2 poin lagi, jadi gue menang selisih 1 poin dalam 5 detik. Oh wow, keren banget. Itu dalam 5 detik itu kamu ngelakuin teknik apa sih? Pas itu langsung ajar aja udah. Pokoknya otaknya kayak gue harus menang gitu kali ya. Itu berarti di kompetisi apa? Pertandingan apa tuh? Itu namanya Liga DKI Jakarta Series. Wow, keren banget. Akhirnya kamu bisa ngelawan lawan kamu dalam waktu 5 detik itu ya. Iya sih, itu sebuah pengalaman yang memorable banget untuk kamu. Kalau Arman sendiri gimana? Pengalaman yang
memorable yang kayak berkesan Iya, atau iya. cerita lucu dari semua pertandingan yang pernah kamu ikuti? Kalau cerita-cerita yang memorable ya paling itu sih gue pernah bertanding eh, melawan orang yang bukan orang Indonesia. Itu ya jadi pengalaman ya. Apalagi denger pada saat tanding itu kan kita ada coach. Coach itu kita ya dia menyampaikan apa ini kita perlunya apa nih, kita kurangnya apa nih. Sedangkan orang tersebut bahasanya kan beda ya, karena kan orang orang China kan. Ya jadi dengerin mereka ngomong tuh apa nih, ngomong apa nih. Itu sih yang momen-momen yang bikin jadi lucu. Berarti tadi apa lawan orang? Orang dari negara Cina. Berarti kamu ikut internasional ya? Internasional. Keren banget. Itu ada seleksinya nggak kamu buat bisa masuk sampai ke internasional gitu? Kalau pada saat itu nama eventnya itu Asia Internasional Hanmadang. Jadi itu kayak semacam apa ya? Semacam open gitu ya. Iya, Open internasional gitu, open festival. Jadi bukan yang dari penyelenggaranya bukan dari suatu negara gitu, bukan. Oke, tapi iya sih mungkin itu sampai seumur hidup bakal jadi pengalaman yang paling Betul. berkesan banget buat kamu ya. Ini aku juga pengen tahu, kalian kan sama-sama di cabang olahraga yang sama ya. Pernah nggak sih jadi rival pas tanding gitu? Nah, ini menarik. Coba gimana Arjan? Kebetulan sih nggak pernah ya, karena kita undernya juga beda. Under itu kelas berat badan di taekwondo. Jadi itu kita nggak pernah berada di berat yang sama. Selalu gue yang lebih berat ya, lebih berat kayak gitu. Oke, berarti nggak pernah karena emang berat badannya nggak pernah sama ya. Iya. Tapi kalau misalnya dalam satu kompetisi kalian sama-sama ikut, itu pernah? Atau sering? Selalu? Sering. Nah, yang kompetisi habis lebaran ini berarti kalian berdua sama-sama? Rencananya sih. Insya Allah. Jika Tuhan mengizinkan ya. Kalau Arden turun ya? Turun. Kalau gue insya Allah turun. Tapi seru banget gak sih kalau misalnya kalian ngobrol gitu berdua, yang kalian obrolin tuh topiknya taekwondo kah? Atau kayak, lawan gue kemarin gini, coach gue gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kita lebih ke saling memotivasi, saling mengingatkan ya kan. Kita juga ibaratnya punya partner untuk ya itu tadi, kita kan kadang pada saat latihan gitu ada fight. Nah, ya keunggulan kita ya kita punya partner untuk latihan kayak gitu. Tapi berarti di rumah nggak pernah ya berantemin tentang hal taekwondo ini? Wah, nggak pernah sih ya. Nggak pernah banget. Keren banget sih Nggak guys, pernah seorang banget. kakak adik nggak pernah berantem, mereka di olahraga yang sama. Kayak positif banget gitu hubungannya. Oke, terus yang aku tahu nih ya, kalian berdua tuh sama-sama menang di Olimpipo nggak sih? Betul. Nah, aku pengen tahu itu tuh persiapannya gimana, terus bisa sampai di titik itu tuh gimana? Persiapannya sih ya cukup matang ya pas itu ya. Kita latihan. Iya, betul. Seminggu 7 kali ya, Mas? Seminggu 7 kali. Wow. Seminggu 7 kali, tapi yang ringan-ringan aja, nggak yang program berat. Tapi itu sambil kuliah juga? Sambil kuliah, Pulang kuliah, jadi langsung. Jadi kita masih pakai kemeja, pakai jeans, kita langsung latihan. Enggak. Oke. Enggak kayak gitu. Itu bulan apa sih? Bulan apa? Aduh, Oktober. Oktober atau November ya? Iya sih, kayaknya Oktober. Oktober berarti kamu juga lagi kaderisasi nggak sih? Iya, zaman-zaman maba pas LKMPD. bolos. Oh, oke. Tapi alhamdulillah menang lah ya. Ada yang dihasilkan gitu dari pertandingan tersebut. Nah, lawannya kalau sesama univ sama lawan-lawan yang kalian temuin di luar, yang dari luar kota gitu-gitu, ada nggak karakteristiknya yang beda gitu? Tentu ada ya, karena kalau di univ itu kan terbatas ya. Juga kalau event di luar itu kan dari berbagai daerah, jadi bermacam-macam juga. Jadi kalau di univ juga nggak terlalu nggak terlalu bervariatif gitu. Oke, dari Arman? Mungkin ini ya. Kalau di event-event yang di univ itu biasanya kita tahu lawan kita tuh siapa. Karena lingkupnya terlalu kecil ya, kayak gitu. Jadi kadang pun kita latihannya ya bareng mereka di UKM itu. Oh iya sih, betul. Yang kayak udah dari temen lah awalnya gitu. Benar. Terus ada fun fact pas latihan Olimpipo. Jadi pas latihan Olimpipo nih kepleset. Dan kena dada bagian. Oh my god, ini pas latihan. Di mana berarti latihan? Student center.
Yang nggak pleset kamu? Iya betul. Terus setelah kepleset gak berasa apa-apa sih guys, Kak. Terus habis itu Olimpico tanding gak berasa, terus seminggu kemudian baru berasa sampai sakit banget, dan Oh, efeknya emang seminggu kemudian gitu. akhirnya di ronsen, dan Terus kenapa? alhamdulillah sih nggak retak atau patah, Tapi pas tanding nggak apa-apa. nggak berasa. Efeknya benar-benar seminggu kemudian. Seminggu kemudian tuh baru berasa nyeri sakitnya tuh. Oh gitu. Kalau dari Arman ada pas Olimpico struggle-nya gitu. Kalau Olimpico, gue kan udah tahun kedua berarti ya Olimpico ya. Satu hal nih Olimpico tuh bikin bonyok. Oh, kenapa Maksudnya lawannya? enggak, maksudnya kita yang biasa gue tanding itu kan ya cedera atau itu kan tingkat seringnya tuh nggak sebanyak di Olimpico ini, nggak tahu kenapa kadang ada biru-biru kayak gitu. Oh my god. Itu sih oleh-olehnya Olimpico tuh itu tuh nggak tahu kenapa tuh. Tapi berkesan lah ya. Kalau Iya. menang mah nggak apa-apa ya nggak sih? Nah, aku udah cukup tahu nih gimana karakteristik orang-orang Undip sama luar Undip dan segala macam. Nah, kalian nih kan dua-duanya sama-sama taekwondo. Kalau misalnya nanti kalian punya anak, pengen juga di cabang olahraga taekwondo atau pengen juga dianya eksplor ke cabang olahraga lain? Pasti sih taekwondo, karena tuh taekwondo itu sekarang di Indonesia udah menjamin banget. Iya. Oh. Kayak fasilitasnya udah banyak banget, programnya udah banyak banget, dan terjamin kalau olahraga taekwondo itu. Dan untuk karir juga lumayan ya, untuk karir Indonesia udah bagus. kayak gitu. Berarti emang taekwondo tuh kayak separuh nyawa kalian banget gitulah ya? Bisa dibilang. Ya taekwondo itu kan A-nya Arman Ardian ya. Oh, oke. Iya. Taekwondo A-nya Arman Adrian. Tapi orang tua kalian tuh juga taekwondo juga atau enggak? Oh enggak. Oh enggak, jadi emang kalian lah yang mencetuskan Iya. gitu ya? Tapi emang basicnya orang tua kita juga petarung. Oh, pantesan Nah. masuknya ke dunianya yang emang sama gitu Iya. ya. Tapi kenapa kalian milihnya taekwondo bukan karate? Itu sih bisa dibilang kebetulan. Iya, sih. itu takdir sih jatuhnya. Karena waktu eskul itu juga ada karate juga ya. Ada karate, ada silat, kan biasanya eskul itu kan banyak ya pilihannya. Tapi nggak tahu kenapa kita jatuhnya ke taekwondo itu. Kalian berarti kan dari SD nih taekwondo ya? Pertandingan pertama kalian tuh kapan? Itu inget banget kapan ya? 2014 Di mana? di Otista. Oh iya. Otista. Itu berkesan banget sih, dan itu dari awal mula sampai sekarang kecanduan. Tapi bener-bener pas kalian pertama kali tanding, kan kalian pertama kali tuh di tempat yang besar diliatin orang-orang, itu aman aja? Aduh, udah lupa lagi coba. Kalau nggak salah ya pasti kita panik ya. Anak kecil kan pasti posisinya. Terus juga pada saat itu kita ikutnya yang pemula. Jadi ya lebih ke main mungkin ya. Berpikirannya ya. Iya sih mungkin ya. Kayak gitu. Cuman berarti kalau misalnya kalian pertandingan pertama udah ngerasa saya enjoy itu, ke depannya berarti kalian kayak, oh udahlah pertandingan biasa terus tiba-tiba menang gitu ya? Iya, kayak enjoy aja sih, walaupun masih ada grogi-grogi Mm-mm. gitu. Jadi kan juga kalau pertandingan tuh ramai dengan teman-teman. Iya sih have benar. fun. Dan lingkungan UKM kalian, klub kalian itu suportif dan sehat. Alhamdulillah Sehat, sih sehat sih, dukung semua gitu. Dan kalian tuh hadiah terbesar yang pernah kalian bawa pulang gitu. Kira-kira itu apa, pas pertandingan apa? Kayak prestasi yang paling unggul dalam taekwondo ini. Pernah juara 2 internasional pernah. Terus Wow. juara 2 nasional waktu itu juga pernah. Keren banget sih. Mungkin kalau hadiah gitu ya. Kayak ini mungkin kayak penghargaan atlet terbaik atau klub kita pernah juara umum kayak gitu pernah. Pernah dapat atlet terbaik juga pernah. Oke, karena aku udah nangkep juga nih ya, tadi pas ngobrol-ngobrol sama kalian juga, aku tahu kalau ternyata taekwondo itu ngelawannya harus nadar yang sama, terus juga tiap lawan punya karakteristiknya masing-masing, terus juga emang taekwondo udah kalian tekunin dari SD sampai sekarang, jadi kalau misalnya kalian emang menang-menang terus, itu juga belajar dari kalian latihan yang udah bertahun-tahun gitu ya, sampai bisa memenangkan pertandingan di internasional maupun nasional, yang pastinya keluarga kalian juga pasti bangga banget ya, orang tua kalian, terus teman-teman kalian juga pasti bangga banget sama kalian gitu.
Tapi dari kalian sendiri sadar nggak sih kalau misalnya kalian di titik ini tuh udah ngerasa keren dan cukup banget atau kadang ngerasa kurang gitu? Ngerasa kurang sih, karena kalau ngerasa cukup itu ngerasa puas itu nggak baik gitu. Jadi kita ingin lebih. Betul. Bagus sih, bagus. Berarti emang dari kaliannya juga ngerasa ya sebenarnya bagi kalian belum cukup, tapi dari apresiasi orang-orang, terus apa yang orang-orang kasih ke kalian di pertandingan tersebut tuh udah buktiin kalau kalian tuh sebenarnya udah cukup berprestasi gitu ya, sampai bisa masuk ke sekolah lewat jalur prestasi terus cabang taekwondo gitu. Oke, karena kita udah ngobrol-ngobrolnya, sekarang aku mau main games sama kalian. Jadi games ini cepet jawab. Jadi gamesnya nanti aku ngomong, hitungan mundur 3, 2, 1, kalian jawabnya bareng. Misal aku kasih pilihan, ini atau ini, terus 3, 2, 1, ngomong gitu ya. Oke. Siap. Oke. Wah, ready banget nih. Oke. Latihan pagi atau latihan malam? Ntar dulu. Sabar dong, kan gue bilang 3, 2, 1. Jadi kayak latihan pagi atau latihan malam? 3, 2, 1. Malam. Kenapa tuh alasannya kalau malam? Kalau pagi itu masih ngantuk. Ngantuk, betul. Badannya masih kaku-kaku gitu. Oh gitu, emang harus stretching dulu ya. Iya. Oke, berarti emang klop banget jawabannya malam ya. Oke, next. Ngalah atau kompetitif sama saudara sendiri? 3, 2, 1. Ngalah. Waduh, Ngalah ini emang lah. chemistry-nya kuat banget. Jelas. Ngalah satu sama lain. Kenapa tuh alasannya ngalah? Kan bisa kita kompetitif aja kayak jagoan gue. Kalau kompetitif mungkin kita ke orang lain aja. Kalau ke saudara sendiri ya kita ya kayak gitulah. Tapi mau hubungan kakak beradik kalian tuh positif banget ya guys. Kayak Positif banget. aku ngeliat kayak mereka tuh saling sayang satu sama lain banget gitu, dan kayak nggak mau jadi lawan, terus maunya tuh merangkul, sharing Iya, bareng betul. gitu. Kayak jarang kakak beradik yang sepositif ini gitu kayak mereka. Ngalah aja takut dia bonyok. Enggak lah. Jangan berantem di sini lah. Oke, next ya. Oke. Ayo. Dosen killer atau pelatih galak? 3, 2, 1. Dosen Pelatih killer. galak. Oh, Oke, beda. Kamu Adrian tadi apa? Pelatih galak. Pelatih galak itu kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Karena ya namanya juga di lapangan ya, butuh mental yang kuat. Jadi pelatih galak malah bikin kita lebih disiplin sih. Lebih termotivasi gitu ya. Kalau dari Arman kenapa dosen killer? Oh, gue lebih ke ini sih. Tadi salah persepsi ya. Maksudnya milih dosen killer tuh karena nggak mau dosen killer. Gitu. Oh, oke, berarti sebenarnya jawabannya sama. Sama. Namanya pelatih galak aja. Betul Emang banget. kalau dosen killer kenapa? Lebih Ya. ke pressure ya? Lebih capek di mental ya daripada sih, capek benar. fisik. Lebih baik capek fisik daripada capek mental. Oke. Batin. Ini udah 3 games tapi jawaban kalian masih sama semua ya. betul. Ini buktiin chemistry kalian emang kuat banget gitu. Oke, next. Capek latihan atau capek nugas? 3, 2, 1. Capek latihan. Oke. Kenapa sih emang kalau capek latihan, capek nugas kan juga membuahkan hasil gitu? Kalau dari gue balik lagi lebih baik capek fisik daripada capek. Capek mental gitu. Kalau dari Adrian juga sama? Sama. Ini kayak emang isi otak mereka tuh emang sama guys jawabannya. Oke, ini terakhir nih ya. Dipukul lawan tanding atau dipukul cewek karena sibuk latihan? Oke. Sabar. 3. Udah? Ntar dulu, mikir dulu guys. Ternyata mikir dulu. Oke, jawaban mereka bisa jadi sama bisa jadi enggak. Coba diulang. Bahaya nih. Kalau jawaban salah bahaya ini. Oke. Dipukul lawan tanding atau dipukul cewek karena sibuk latihan? Lebih mending mana gitu ya? Lebih mending mana gitu ya? Keep dulu. Oke. Udah? Oke. 3, 2, 1. Dibukul lawan. Kok nggak jawab Arman? Gimana sih? Bingung. Oh, Lebih ke pilihan pertama sih. Pilihan pertama tadi apa? dipukul lawan tanding. Oh iya, dipukul lawan tanding benar-benar. Sama berarti jawabannya. Sama. Kenapa? Emang kalau dipukul cewek karena sibuk latihan kenapa? Nggak mungkin dipukul sih, karena pasti kan sportif gitu. Oh iya. Pasti Betul. punya pasangan yang cukup suportif gitu. Dari Arman juga sama. Oh, kalau aku jelas, betul. Oh betul. Berarti emang mereka lebih milih untuk dipukul lawan tanding. Oke, jadi itu games kita hari ini. Nah, karena mungkin sesinya udah mau berakhir juga nih, aku tuh pengen denger closing statement dari Adrian sama Arman buat motivasiin mahasiswa Fakultas Psikologi ini untuk tetap terus berprestasi, berkarya, dan berkembang di dunia olahraga dan juga akademik. Coba. Kata-kata le. Oke.
Kalau dari gua mungkin jadikan olahraga itu sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan gitu. Jangan jadikan olahraga khususnya di bela diri lah itu sebagai sebuah beban atau sebuah rutinitas, tapi jadikan kebiasaan. Karena bela diri ini in general ya, bela diri ini manfaatnya tuh banyak. Yang pertama kita bisa ya bela diri, kita bisa punya self defense, dan kita juga bisa di bela diri tuh diajarin bagaimana emosi, bagaimana kita bisa mengontrol diri. Jadi jadikan olahraga khususnya di bela diri ini jadi sebuah kebiasaan, dan ya itu balik lagi karena manfaatnya tuh banyak kayak gitu. Oke, itu berarti dari Arman ya, kita harus ngebuat olahraga itu kita nyaman ngelakuinnya. Mungkin sembari dijadiin hobi juga gitu ya, biar kita juga nggak terbebani, terus juga bisa mengembangkan potensi kita di dunia olahraga tersebut. Kalau dari Adrian gimana? Motivasinya sih jangan takut mencoba sih buat yang lainnya gitu. Kalau kita nggak nyoba tuh kita nggak bakal tahu level kita tuh berada di mana. Jadi mulailah dari sekarang. Oke, itu ya guys, berarti dari Arman dan Adrian, jangan takut mencoba, terus juga jadiin olahraga tuh jadi sesuatu kegiatan yang bikin kalian tuh happy gitu. Kayak mereka juga, mereka tuh di olahraga malah nggak bisa kalau tanpa taekwondo gitu ya. Mereka nggak ngerasa terbebani, tapi emang taekwondo itu sebuah hal yang wajib dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, karena sesinya udah berakhir, seru banget hari ini aku bisa sharing-sharing sama Arman dan Adrian juga. Ini ngobrol sebenarnya daging banget sih guys, bener-bener aku jadi tahu banget tentang dunia taekwondo, terus abis itu di arena pertandingan, terus apa sih teknik-teknik yang dilakuin sama dua atlet ini yang udah memenangkan mungkin puluhan pertandingan nasional dan internasional. Nah, harapannya obrolan kita pada hari ini tuh bisa ngedorong motivasi teman-teman semua untuk juga bisa nerusin jejak dari Arman dan Adrian di taekwondo maupun di dunia olahraga lainnya. Makasih Arman dan Adrian udah mau hadir dan juga sharing ke teman-teman semua untuk pengalamannya di dunia taekwondo. Mungkin cukup dari aku, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!